Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan Pancasila kelas 10. Ini kurikulum Merdeka ya. Nah, dalam video kali ini yaitu pembahasan bab 4 terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pembahasan bagian keempat. Nah, adapun unit pertama yaitu pembahasannya tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, mari subscribe terlebih dahulu channel ini supaya lebih berkembang lagi ya dan lebih semangat lagi dalam menyajikan materi-materi konten ke depannya. Oke, kita bahas materinya. Adapun tujuan pembelajaran, nah peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofis, paham kebangsaan, dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atas kasus sengketa batas wilayah. Diharapkan pula muncul empati dan semangat patriotisme bagi peserta didik setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan dirumuskan oleh The Founding Father atau para pendiri bangsa, dan dengan begitu dapat memupuk rasa cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pentingnya nasionalisme, sikap mencintai bangsa dan negara. Tahukah kamu bahwa nasionalisme itu adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara? Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Sikap nasionalisme ini juga harus ditanamkan sejak dini. Pentingnya sikap nasionalisme membuat siapa saja wajib mengetahui apa itu nasionalisme yang sebenarnya. Mengetahui lebih dalam tentang makna nasionalisme adalah sebuah keharusan bagi siapa saja yang cinta terhadap negara. Nah, di bawah ini akan diulas secara lengkap apa itu sebenarnya nasionalisme, ya, pengertian nasionalisme itu seperti apa, ciri-ciri nasionalisme, terus juga tujuan nasionalisme, serta contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita bahas, perlu kita ketahui bersama bahwasanya konsep tentang arti bangsa atau kebangsaan Indonesia itu tentang arti bangsa, tentang arti bangsa atau kebangsaan Indonesia itu telah dirumuskan oleh The Founding Father atau Bapak yang mendirikan negara kita ya, Bapak pendiri negara kita, yaitu sejak sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus Agustus tahun 1945. Bentar, ganti pena dulu. Nah, rumusan konsep kebangsaan itu dapat dilacak pada pemikiran Soekarno. Pada pemikiran Soekarno. Pada pemikiran Soekarno saat menyampaikan pidatonya yang fenomenal yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Soekarno itu meletakkan kebangsaan sebagai dasar berdirinya sebuah bangsa, dalam hal ini Indonesia. Menurut Soekarno, konsep kebangsaan berdasarkan persatuan antara orang dan tempat, persatuan antara orang dan tempat. Konsep ini melahirkan apa yang bisa disebut dengan tanah air, dengan tanah air. Nah, suatu bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan suatu daerah tertentu. Jawa misalnya ya, Jawa misalnya, tetapi mencakup pulau, semua pulau, terus juga semua etnis dalam teritorial Indonesia ini menjadi landasan
teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemahaman yang substansional terhadap makna kebangsaan, di atasnya ditulisnya, terhadap makna kebangsaan mengantarkan pada sikap nasionalisme, mengantarkan pada sikap nasionalisme yang mendaki rasa ingin bersatu, persatuan, perangai, dan nasib. Oke, kita bahas tentang pengertian nasionalisme. Nasionalisme, nasionalisme secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu nation. Nation artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama pula. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut. Nah, pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan chauvinisme. Nah, kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara. Namun, pada paham chauvinisme, kecintaan pada negara sangat fanatik sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsanya sendiri. Nah, chauvinisme ini sama yaitu mencintai negara. Akan tetapi mencintai negara ini yang menjadi kecintaan terhadap negara itu menjadi fanatik sehingga membenarkan semua negaranya yang dia miliki atau dia tempati sehingga menganggap rendah negara lain, negara lain, ya. Nah, sehingga chauvinisme ini dianggap sebagai cinta tanah air yang negatif ya, karena dia itu membangga-banggakan negaranya sendiri akan tetapi menganggap remeh atau menganggap rendah negara lain. Nah, tentu saja paham chauvinisme ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme, terutama karena chauvinisme ini bisa merusak perdamaian dunia. Oke, adapun tujuan nasionalisme. Tujuan nasionalisme yang pertama yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Adapun ciri-ciri nasionalisme, yang pertama adanya persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, yang ketiga perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional, yang keempat nasionalisme itu bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari nasionalisme itu adalah lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan menjadi peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila. Nah, di dalam Pancasila yaitu terdapat di sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri sebagai berikut. Satu, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun bentuk nasionalisme. Nah, ada beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara. Berikut ini beberapa bentuk nasionalisme. Yang pertama,
yaitu nasionalisme kewarganegaraan. Apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme kewarganegaraan? Nah, nasionalisme kewarganegaraan ini disebut juga sebagai nasionalisme nasionalisme sipil ya. Sekali lagi, nasionalisme kewarganegaraan ini disebut juga dengan nasionalisme sipil. Nah, nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme negara di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, dari keikutsertaan rakyatnya. Kehendak rakyat ataupun perwakilan politik. Jadi sekali lagi nasionalisme kewarganegaraan ini disebut juga dengan nasionalisme sivil. Nah, nasionalisme kewarganegaraan ini ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, serta perwakilan politik. Yang kedua, nasionalisme etnis. Yang kedua adalah nasionalisme etnis. Nah, nasionalisme etnis ini ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya. Kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Budaya asal atau etnis suatu masyarakat ya. Jadi sekali lagi, nasionalisme etnis ini ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya atau etnis suatu masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme romantik organik atau identitas. Nah, bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik ya. Negara memiliki kebenaran politik secara organik yakni berupa hasil dari suatu bangsa itu berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Sementara yang keempat, nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya itu ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama. Dari budaya bersama. Dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Nah, nasionalisme kenegaraan ini ialah masyarakatnya masyarakatnya memiliki perasaan nasionalis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nah, nasionalisme kenegaraan ini juga sering disebut dengan nasionalisme etnis. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah nasionalisme agama. Nah, nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Dari adanya dari adanya persamaan agama. Oke, jadi sekali lagi nasionalisme agama ini adalah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Oke, kita lanjutkan pada contoh perilaku nasionalisme. Nah, contoh dari perilaku nasionalisme yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku. Nah, sebagai pelajar tentunya kita harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, misalkan dari lingkungan masyarakat tempat kita tinggal, terus juga di lingkungan sekolah, ya, dan di lingkungan yang lainnya. Itu adalah ciri atau contoh perilaku nasionalisme yang pertama, yaitu mematuhi aturan-aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Yang kedua, mematuhi hukum negara. Nah, setiap negara pasti memiliki hukum atau memiliki aturan, ya.
Nah, kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus mematuhi hukum yang berlaku yang ada di negara kita dan termasuk ke dalam contoh perilaku nasionalisme. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa dengan mencintai dengan mencintai budaya-budaya yang ada di negara kita. Contohnya, kita harus bangga memakai produk-produk yang ada di dalam negeri dan lain sebagainya. Oke, yang keempat, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Nah, menciptakan ini berarti membuat sesuatu produk dan mencintai produk dalam negeri gitu ya. Dalam negeri banyak produk-produk yang terbuat atau dibuatnya, diproduksinya itu di dalam negeri. Yang kelima, bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Oke, jadi sekali lagi yang kelima yaitu bersedia melakukan aksi nyata. Aksi nyata perbuatan ya, seperti membela negara, mempertahankan negara, dan memajukan negara. Oke, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Insya Allah nanti kita dilanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.